Selamat datang kembali di konten berita gadget satu-satunya di Indonesia. Seperti biasa kita akan mengulas berbagai macam berita perilisan smartphone, rumor, isu-isu terhangat dan terupdate seputar dunia teknologi selama sepekan terakhir. Walaupun kemarin sempat long weekend ya kan, dan saya yakin pasti kebanyakan dari Anda kerjaannya rebahan. Tapi tetap dong, kita akan menghadirkan berbagai macam berita-berita yang seru bersama dengan saya, Abdan Al-Khairat. Selamat datang di Waktu Indonesia bagian gadget. Lagi dan lagi Huawei menciptakan sebuah gebrakan. Setelah sebelumnya Huawei merilis kacamata pintar, Huawei dirumorkan akan membuat smartphone lipat terbaru, guys. Menurut laporan GSM Arena, Huawei sedang merancang smartphone lipat terbaru sebagai penerus dari Huawei Mate XS dan Huawei Mate X. Jika melihat desain yang sudah diajukan oleh Huawei kepada Kantor Kekayaan Intelektual Nasional China pada April lalu, smartphone lipatnya tersebut sekilas mirip dengan Samsung Galaxy Z Flip. Yang menjadi pembeda dengan kompetitornya tersebut adalah layar eksternalnya yang jauh lebih besar dan terdapat kemungkinan kalau layar tersebut tidak hanya akan diisi oleh sekedar notifikasi dan waktu. Tapi sejauh ini yang baru didaftarkan hanya hak patennya aja ya, Presukmania. Belum ada kabar pasti kalau Huawei akan benar-benar merealisasikan smartphone lipat terbaru. Atau mungkin kedepannya bakal bikin smartphone gulung. Udah belum sih punchline kayak gitu dipakai kemarin? Belum ya? Kabar duka cita datang dari Samsung. Tepat di tanggal 25 Oktober 2020, bos besar Samsung yang bernama Lee Kun-hee telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di usia 78 tahun. Pihak Samsung tidak membeberkan penyebab kematian dari pemimpinnya tersebut. Akan tetapi menurut kabar terakhir yang beredar, banyak yang mengatakan kalau Lee Kun-hee mengalami kelumpuhan sejak serangan jantung pada 2014 silam. Sudah 33 tahun lamanya Lee Kun-hee memimpin Samsung Group. Ia sendiri adalah sosok kontroversial yang berperan besar dalam mendorong Samsung sampai di posisi saat ini. Setelah kematian pemimpin Samsung tersebut, saat ini Samsung Group akan dilanjutkan oleh Lee Jae-yong yang sebelumnya menjabat sebagai Vice Chairman Samsung Electronics. Semoga Lee Kun-hee ditempatkan di posisi terbaik di sana dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan keikhlasan. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan yaitu LG turut meramaikan pasar smartphone kelas menengah di China dengan smartphone terbarunya yaitu LG Q52. Sebagai penerus dari LG Q51, LG Q52 membawa beberapa pembaharuan dari seri sebelumnya. Di antaranya pada sektor desain, kalau pada seri sebelumnya memiliki desain kamera horizontal, kali ini modul kamera utamanya sudah dibuat kekinian dengan peletakan persegi di bagian kiri atas. Soal dapur pacu, HP terbaru dari LG ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 yang dikolaborasikan dengan RAM 4GB. Uniknya, dari smartphone yang dibanderol 4 jutaan ini, walaupun bukan tergolong smartphone flagship, LG Q52 sudah mengantongi standar MLD STD 810G alias tahan banting dan suhu ekstrim. Walaupun sempat diisukan telah berhenti dirilis di Indonesia, akan tetapi masih belum diketahui nih apakah smartphone terbarunya tersebut akan dirilis atau tidak di Indonesia. Walaupun udah dirilis, kira-kira ada yang beli nggak ya? OnePlus akhirnya merilis smartphone kelas mid-range terbaru yang diberi nama OnePlus Nord N100. Dengan smartphone terbarunya tersebut, OnePlus berhasil menghancurkan kesan flagship only pada perusahaan asal China tersebut. OnePlus Nord N100 dibekali dengan chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 460 yang dikolaborasikan dengan RAM storage 4/64GB. Lalu pada sektor baterai, smartphone yang dibekali dengan konfigurasi kamera utama mencapai 13 megapiksel ini memiliki kapasitas baterai mencapai 5000 mAh yang didukung oleh teknologi fast charging mencapai 18 watt. Dengan spesifikasi tersebut, OnePlus membandrolnya dengan harga €200 atau sekitar 3,4 jutaan. Tapi kira-kira kalau rilis di Indonesia, kalian akan beli smartphone terbaru dari OnePlus ini nggak sih? Kalau gue sih jujur aja, mendingan beli iPhone 12 lah. Ya paling jual ginjal atau aja udah. Berita selanjutnya datang dari dunia e-sport. Walaupun harus angkat koper terlebih dahulu pada kejuaraan MPL Indonesia season ke-6, EVOS Esports tetap mendapatkan kepercayaan soal suntikan dana segar yang dipimpin oleh Korea Investment Partner. Nggak tanggung-tanggung loh. EVOS Esports mendapatkan pendanaan berkisar 12 juta US dollar atau sebesar 175 miliar rupiah. Dana yang cukup besar itu nantinya akan digunakan untuk memperbaharui dan mempercanggih teknologi yang sudah ada serta akan ada platform e-sport untuk EVOS di Asia Tenggara yang ditargetkan akan mendapatkan 1 juta user. Menurut Park Sang-ho selaku Direktur Korea Investment Partners, e-sport saat ini adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat dan EVOS Esports Attention Holdings telah berhasil mengukuhkan diri sebagai platform e-sport tercanggih di Asia Tenggara.
Semoga saja dengan kucuran dana tersebut membuat para player semakin bersemangat dalam memenangkan pertandingan ya. Ya minimal ngalahin RRQ lah. Kemudian ada berita terbaru dari teman selama masa PSBB, yaitu Netflix. Kabarnya media streaming video ini akan bisa didengarkan tanpa melihat video. Menurut laporan XDA Developers, setelah mencoba APK versi 7,9,1 dari aplikasi Netflix pada versi beta tersebut, Netflix menyematkan fitur terbaru yang dinamai mode audio, yang dimana mirip dengan pemutar latar belakang yang berada di YouTube. Nantinya pengguna Netflix dapat membuka aplikasi lain tanpa harus menutup video yang sedang ditonton. Fitur ini sangat memungkinkan pengguna untuk menghemat data dan baterai karena tidak harus melakukan streaming video yang dapat menghabiskan data serta baterai dari smartphone. Tapi sampai sekarang pun masih belum diketahui kira-kira akan dirilis kapan fitur ini, walaupun menurut gue mungkin agak sedikit kurang begitu berguna ya. Terutama pas lagi lo nonton adegan tonjok-tonjokan. Masa kita cuma ngedengerin suara tonjokan sama tendangan doang sih? Seru dong bang. Setelah melakukan pengujian fitur percakapan yang bernama Face to Face, akhirnya Tinder merilis secara resmi fitur tersebut secara global. Fitur terbaru Tinder tersebut memungkinkan pengguna Tinder untuk saling bertatap muka langsung secara virtual. Jadi kamu nggak perlu lagi membagikan akun media sosial lain seperti Line ataupun WhatsApp untuk melakukan video call. Dan untuk menggunakan fitur tersebut, kedua pengguna harus sudah match terlebih dahulu. Fitur ini sepertinya cocok sekali ya untuk Anda-Anda yang suka VCS. PTS apaan sih bang? Video call santuy. Iya, kirain video call. Nggak usah digali-gali lagi dong, udah gue selamatin nih. Smartphone keluaran terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi K30S resmi mengudara di negeri Cina. Seri terbaru Redmi tersebut adalah rebranding dari Xiaomi Mi 10T. Rebranding dilakukan karena seri Redmi lebih dikenal luas dibandingkan dengan seri Mi. Secara keseluruhan, Redmi K30S dan Mi 10T dibekali dengan spesifikasi yang sama, mulai dari luas layar, chipset yang digunakan, konfigurasi kamera, dan kapasitas baterai yang digunakan. Yang menjadi pembeda dari kedua smartphone ini terletak pada varian RAM dan memori internal yang disediakan. Redmi K30S hanya memiliki satu varian RAM yaitu 8GB, sedangkan Mi 10T memiliki varian RAM 6GB dan 8GB. Lalu pada varian memori internal kedua smartphone tersebut, Redmi K30S memiliki dua varian yaitu 128GB dan 256GB, sedangkan Mi 10T hanya memiliki satu varian yaitu 128GB. Dan untuk harga dari Redmi K30S sendiri di Cina pada varian 8/128GB dibanderol dengan harga 2.599 yuan atau berkisar 5,6 juta rupiah. Sedangkan pada varian 8/256GB dibanderol dengan harga 2.799 yuan atau berkisar 6,1 juta. Dengan harga segitu kira-kira nih HP dari Xiaomi bakal goib nggak nih? Setelah mulai bermunculan dengan smartphone layar lipat, ini ada produsen smartphone asal China kelewat out of the box nih. Dengan membuat smartphone yang layarnya bisa digulung. Akhir-akhir ini, perusahaan smartphone ternama asal China yang bernama TCL sedang mendemonstrasikan prototipe smartphone canggihnya tersebut. Smartphone tersebut memiliki layar seluas 4,5 inci yang bisa dibentangkan secara vertikal menjadi 6,7 inci. Bukan hanya itu, jenis panel display yang dipakai pada prototipe tersebut menggunakan jenis AMOLED yang begitu fleksibel yang mendapat julukan Cloud Scroll Screen. Karena masih prototipe, belum diketahui apakah smartphone out of the box-nya tersebut akan benar-benar diproduksi atau tidak. Yang jelas jika memang benar-benar diproduksi, pasti harganya akan sangat mahal. Ini kalau kita berkaca dan mengacu pada TV layar gulung yang dibuat oleh LG nih sebelumnya, itu harganya mencapai 1,2 miliar guys. Jadi menurut pendapat saya pribadi, udahlah gak usah rilis aja di Indonesia nih HP, ngabisin duit doang ntar harganya kan mahal. Jadi, tapi kalau misalnya Sultan ya bodo amat sih, santai. Oke. Menurut laporan di berbagai macam media, biaya berlangganan Netflix untuk akun premium ataupun standar di Amerika Serikat sudah mengalami kenaikan. Pada awalnya, biaya paket Netflix standar di Amerika Serikat dibanderol dengan harga $13 per bulan dan kini menjadi $14 per bulan. Sedangkan untuk harga awal paket langganan Netflix premium berkisar $16 per bulan dan kini menjadi $18 per bulan.
Menurut juru bicara Netflix yang dilaporkan oleh CNET.com, penyebab dari kenaikan ini adalah karena banyaknya berbagai pilihan hiburan untuk saat ini. Netflix berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan juga Netflix akan menawarkan lebih banyak variasi TV, acara, dan film. Yang pasti sinetron azab nggak ada ya. Bukan hanya di Amerika Serikat, bahkan pada awal bulan Oktober Netflix telah menaikkan harga terlebih dahulu di Kanada. Tapi jauh sebelum itu, harga langganan Netflix di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengalami kenaikan sejak Agustus lalu. Walaupun sebelumnya sudah mengalami kenaikan, bukan berarti ke depan-depannya nih Netflix nggak bakal naik lagi harganya guys. Tapi masih mending sih kalau misalnya harga Netflix naik daripada diblokir. Ya, kayak dulu dong. Sebelum lanjut ke berita yang terakhir, gue Abdan pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe untuk Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. Salam gadget, dan inilah dia berita yang terakhir. Produsen smartphone asal China yang bernama Xiaomi kembali membuka cabang Mi Store terbarunya di daerah Eropa. Dan gak tanggung-tanggung loh, mereka bahkan membuka Mi Store terbarunya ini di daerah Kutub Utara. Mi Store terbaru yang memiliki luas 80 meter persegi itu tepatnya berada di Murmansk Mall, kota Murmansk di Rusia. Menurut Head of Xiaomi Rusia, Mi Store terbaru ini menjadi sangat begitu spesial karena menjadi toko offline Xiaomi pertama yang dibangun di sisi paling utara dunia. Menurut laporan gizmochina.com, Xiaomi saat ini memang sedang gencar mengadakan ekspansi di sejumlah negara. Sampai September 2020, Xiaomi telah membangun 700 Mi Store di sejumlah negara. Akan tetapi jumlah tersebut belum termasuk Mi Store yang berada di India karena pertumbuhannya yang masif. Ini kalau ngeliatin strategi pasarnya Xiaomi, bisa jadi di tahun-tahun ke depan mungkin Xiaomi bakal bangun Mi Store di Gunung Rinjani kali ya. Udah capek ah. Ini ada-ada aja, ini si Gobel yang bikin punchline ya. Kalau garing bodo amat ya.